melepaskan kelekatan untuk mengikuti Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang murid datang kepada gurunya dan mengatakan bahwa ia adalah orang kaya dan baru saja mendapatkan untung yang sangat besar. Ia bertanya apa yang harus dilakukannya agar penggunaan kekayaannya itu juga bermanfaat bagi kehidupan rohaninya. Sang guru memintanya untuk datang seminggu lagi. Ketika si murid kembali, sambil menarik nafas panjang, sang guru berkata, "Seandainya engkau memberikannya kepada kawan-kawan dan sanak saudaramu, itu tidak akan menguntungkan kehidupan rohanimu. Seandainya engkau memberikannya ke tempat ibadah, engkau hanya akan memuaskan keserakahan para imam. Seandainya engkau memberikannya kepada orang miskin, engkau akan merasa bangga karena kebaikan hatimu dan jatuh ke dalam dosa menyombongkan diri." Karena si murid mendesak, akhirnya sang guru berkata, "Berikanlah uang itu kepada orang miskin. Sekurang-kurangnya mereka akan merasakan manfaatnya, meskipun engkau sendiri tidak." Bisa jadi kisah yang ditulis oleh Anthony de Melo Esye dalam buku
Doa sang katak dua itu terinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Bacaan hari ini. Injil mengisahkan tentang seorang yang kualitas hidupnya sangat baik. Sejak masa muda ia telah taat pada aturan, tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengurangi hak orang dan hormat kepada orang tuanya. Ketika ia bertanya kepada Yesus bagaimana agar memperoleh hidup yang kekal, Yesus memintanya agar menjual segala yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang miskin. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Cintanya pada harta mengalahkan keinginan untuk mengikuti Yesus, Sang Penyelamat. Santo Ignatius dari Loyola mengajarkan untuk memiliki sikap lepas bebas, tak terikat materi, tak gila kuasa, tidak mengagungkan gengsi dan tidak berpusat pada diri sendiri. Bebas dari segala minat keduniawian dan sepenuhnya menyandarkan diri pada rahmat ilahi. Keselamatan atau kehidupan kekal adalah anugerah Allah. Oleh karenanya, biarlah rahmat dan campur tangan Tuhan berkarya dalam diri orang yang bebas dari kelekatan pada hal-hal duniawi. Marilah berdoa. Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk tidak lekat terhadap harta dunia yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Anugerahilah kami rahmat agar bisa mengikuti dan mencintai-Mu dengan hati yang bebas. Terangilah hati dan budi kami agar kami selalu mengutamakan Engkau, karena tujuan hidup kami adalah keselamatan, kehidupan kekal bersama-Mu.